Viral. Uang recehmu bau sampah. Anak yatim diusir saat beli kue ultah ibu. Akhirnya sang bos menyesal seumur hidup. Langit sore itu tidak sekadar mendung. Ia tampak seperti raksasa kelabu yang sedang marah, menumpahkan amarahnya dalam bentuk jutaan jarum air yang menghunjam bumi tanpa ampun. Di sudut kota metropolitan yang angkuh, di mana gedung-gedung pencakar langit berlomba mencakar awan dan lampu-lampu neon mulai menyala menggantikan matahari yang kalah, ada sebuah nyawa kecil yang sedang bertarung melawan ganasnya nasib. Namanya Bunga. Usianya baru 7 tahun. Sebuah usia di mana seharusnya ia sedang hangat dalam pelukan selimut, menonton kartun sore dengan segelas susu coklat di tangan. Namun, realitas Bunga adalah trotoar beton yang dingin dan genangan air keruh yang bercampur dengan limbah jalanan. Tubuh kecilnya hanya dibalut sebuah kaos oblong berwarna abu-abu kusam, yang dulunya mungkin putih, yang kini basah kuyup, menempel lekat pada kulitnya yang memperlihatkan tonjolan tulang rusuk. Kaos itu terlalu tipis, bahkan terlalu tipis untuk menahan angin sepau-sepau, apalagi badai yang sedang mengamuk saat ini. Setiap kali angin berhembus kencang, tubuh Bunga bergetar hebat, giginya gemerutuk menciptakan irama pilu yang tidak didengar oleh siapapun. Ia berdiri di bawah tritisan toko elektronik yang sudah tutup, mencoba mencari perlindungan yang sia-sia. Hujan tidak menyerangnya dari atas, tapi tampias air yang dibawa angin menampar wajahnya dari samping. Rambutnya yang sebahu lepek, meneteskan air ke matanya yang cekung. Namun, di tengah badai fisik yang menderanya, ada satu hal yang ia lindungi mati-matian melebihi nyawanya sendiri. Tangan kanannya yang mungil, keriput karena terlalu lama terendam air, menggenggam erat sebuah kantong plastik bening bekas pembungkus gula. Di dalamnya, terlihat tumpukan benda logam dan beberapa lembar kertas lusuh. Itu adalah hartanya. Itu adalah alam semestanya hari ini. Uang recehan. Logam 500-an perak, 1000-an koin, dan beberapa lembar 2000-an yang sudah lecek, berminyak, dan berbau pasar. Bagi orang-orang yang berlalu lalang dengan mobil mewah mereka yang kedap suara, uang di tangan Bunga mungkin hanya cukup untuk membayar parkir, atau sekadar uang kembalian yang sering dibuang begitu saja ke dalam toples. Tapi bagi Bunga, setiap keping logam itu memiliki sejarah perjuangan yang berdarah. Satu keping 500-an adalah hasil ia memulung botol plastik di tempat sampah stasiun selama 1 jam. Satu lembar 2000-an adalah upah ia membantu mencuci piring di warung Tegal pinggir jalan yang pemiliknya sedang berbaik hati. Itu adalah akumulasi keringat, air mata, dan rasa malu yang ia telan bulat-bulat selama 2 minggu terakhir. Mengapa ia mengumpulkan ini semua? Mengapa ia tidak membelikannya nasi bungkus padahal perutnya sudah melilit perih sejak kemarin sore? Rasa lapar itu nyata. Perutnya terasa seperti dipelintir. Sebuah rongga kosong yang menuntut diisi. Asam lambungnya naik, membuat kerongkongannya terasa panas dan pahit. Namun, rasa lapar itu ia abaikan. Ia bunuh paksa hasrat makannya demi sebuah janji suci. Hari ini, tanggal 12 November. Di kalender lusuh yang ia temukan di tempat sampah bulan lalu, ia sudah melingkari tanggal ini dengan spidol merah yang hampir habis tintanya. Ini adalah hari ulang tahun ibunya. Bayangan wajah ibunya melintas di benak Bunga, menghangatkan hatinya yang beku. Ibunya, wanita paling lembut yang pernah ia kenal, yang meninggal tepat 1 tahun lalu karena sakit paru-paru yang tak terobati. Bunga ingat betul, sebelum meninggal, ibunya pernah menunjuk sebuah majalah bekas yang menampilkan gambar kue tart stroberi dengan krim putih yang melimpah. Waktu itu, dengan napas tersengal, ibunya tersenyum dan berkata, "Bunga, kalau nanti ibu sembuh dan kita punya uang, ibu ingin sekali mencicipi kue cantik seperti ini. Rasanya pasti manis, seperti senyum kamu." Ibu tidak pernah sembuh. Dan ibu tidak pernah merasakan kue itu. Ingatan itu menghantam dada Bunga lebih keras daripada petir yang menyambar di kejauhan. Rasa bersalah seorang anak kecil menyeruak. Ia merasa berdosa karena masih bisa bernapas sementara ibunya sudah terkubur di tanah merah yang dingin. Karena itulah, hari ini ia bertekad. Ia tidak akan makan sebelum ia bisa membawa kue itu ke makam ibunya. Ia ingin meletakkan kue itu di atas nisan kayu ibunya, dan berbisik, "Selamat ulang tahun, Bu. Ini kue yang ibu mau. Bunga sudah belikan." Dengan sisa tenaga yang ada, Bunga melangkahkan kakinya yang telanjang. Telapak kakinya sudah kebal, kapalan dan penuh goresan kerikil tajam. Ia meninggalkan tempat berteduhnya,
berjalan menembus hujan menuju seberang jalan. Di sana, berdiri sebuah bangunan yang tampak seperti istana dari negeri dongeng di tengah suramnya kota. Royal Bakri. Tulisan itu menyala dengan lampu neon emas yang elegan. Dinding depannya terbuat dari kaca raksasa yang bening tanpa noda, menampilkan interior toko yang hangat, mewah, dan berkilauan. Dari balik kaca itu, Bunga bisa melihat deretan etalase yang memajang puluhan jenis roti dan kue. Ada yang coklat mengkilap, ada yang bertabur keju, dan di rak paling tengah, bertahta dengan agung, kue tart stroberi mini. Persis seperti yang diimpikan ibunya. Bunga berhenti tepat di depan kaca besar itu. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. Namun rasanya seperti terpisah jutaan tahun cahaya. Di dalam sana adalah dunia orang-orang yang wangi, kering, dan kenyang. Di tempat Bunga berdiri adalah dunia yang basah, bau, dan lapar. Ia menempelkan hidungnya yang dingin ke kaca. Hembusan napasnya menciptakan embun kecil di permukaan kaca itu. Matanya menatap nanar ke arah kue stroberi itu. Harganya tertera di sebuah label kecil emas. Rp35.000. Bunga menunduk, membuka sedikit ikatan kantong plastiknya. Ia menghitung cepat dalam hati, meskipun ia sudah menghitungnya 100 kali sejak pagi tadi. 10.000, 15.000, 20.000, Rp35.400. Uangnya pas. Bahkan lebih 400 perak. Senyum kecil, sangat tipis dan gemetar, terukir di bibir pucat Bunga. Ia berhasil. Ia bisa membelinya. Ia membayangkan betapa senangnya ibu di surga nanti melihat kue ini. Imajinasi polos anak kecil mengambil alih. Ia membayangkan arwah ibunya akan turun sebentar, mencium pipinya, dan memakan kue itu bersamanya. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu kaca yang berat dan berkilau itu, keraguan menyergapnya. Bunga melihat pantulan dirinya di kaca. Seorang bocah gembel, basah kuyup seperti tikus got, dengan rambut acak-acakan dan kaki berlumpur. Kontras sekali dengan pelanggan-pelanggan di dalam yang mengenakan gaun rapi dan jas wangi. Apakah ia boleh masuk? Apakah kakinya yang kotor ini diizinkan menginjak lantai marmer putih yang terlihat sehalus sutra itu? Bau aroma roti yang baru dipanggang, campuran aroma mentega, vanila, dan gula karamel, menerobos keluar dari celah pintu, menggelitik hidung Bunga. Aroma itu begitu memabukkan, seolah memanggil-manggil namanya, menawarkan pelarian sesaat dari kenyataan hidupnya yang pahit. Aroma itu memberinya keberanian palsu. Aku pembeli, batin Bunga menguatkan diri. Aku punya uang. Uangku asli, bukan uang mainan. Aku berhak masuk. Dengan tangan gemetar hebat, bukan hanya karena dingin tapi karena ketakutan yang mendalam akan penolakan, Bunga mendorong pintu itu. Lonceng kecil di atas pintu berbunyi. Ring. Suara itu terdengar sangat nyaring dan menuduh di telinga Bunga. Seketika, kehangatan AC toko menerpa wajahnya. Tapi tatapan mata orang-orang di dalam yang serentak menoleh padanya terasa jauh lebih dingin daripada hujan di luar sana. Langkah pertama Bunga di atas lantai marmer itu meninggalkan jejak air keruh bercampur pasir. Jejak noda hitam di atas kesucian lantai putih. Itu adalah dosa pertamanya di tempat ini. Dan di ujung ruangan, berdiri seorang wanita dengan tangan bersedekap, menatap Bunga dengan sorot mata yang bisa membunuh harapan siapapun dalam sekejap. Penderitaan Bunga baru saja akan dimulai. Begitu pintu kaca tebal itu tertutup di belakang punggung Bunga, suara gemuruh hujan dan klakson kendaraan di luar sana lenyap seketika, seolah dipotong oleh pisau tak kasat mata. Dunia berubah drastis dalam hitungan detik. Bising badai berganti menjadi alunan musik jazz instrumental yang lembut dan menenangkan, mengalun samar dari speaker-speaker tersembunyi di langit-langit toko yang tinggi. Udara di dalam sini kering, sejuk, dan beraroma surga. Perpaduan aroma ragi yang mengembang, lelehan coklat Belgia, dan parfum mahal yang menguar dari tubuh para pengunjung. Namun, bagi Bunga, kedamaian artifisial ini justru terasa jauh lebih mencekam daripada petir di luar. Ia berdiri terpaku di atas keset Selamat Datang yang tebal. Tubuhnya yang basah kuyup terus meneteskan air keruh, menciptakan genangan kecil yang perlahan melebar di sekitar kakinya. Setiap tetes air yang jatuh dari ujung celananya terdengar seperti ledakan bom di telinganya sendiri. Bunga merasa dirinya menyusut. Di ruangan yang didominasi warna putih gading dan emas ini, keberadaannya adalah sebuah anomali.
Ia seperti noda tinta hitam yang tumpah di atas gaun pengantin yang suci. Beberapa pelanggan yang sedang memilih roti menoleh. Seorang wanita muda yang sedang menjepit kruasang berhenti di tengah gerakan, menatap bunga dari ujung rambut yang lepek hingga kaki yang berlumpur dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kaget, jijik, dan kasihan yang berjarak. Seorang pria necis di sudut ruangan buru-buru menarik tas kulitnya agar menjauh dari jalur yang mungkin dilewati bunga, seolah-olah kemiskinan adalah penyakit menular yang bisa melompat lewat udara. Bunga menelan ludah, tenggorokannya terasa kering dan sakit. Ia ingin sekali berbalik dan lari, kembali ke pelukan hujan yang menyamarkan air matanya. Tapi bayangan nisan ibunya yang sepi menahan kakinya. Demi ibu, bisik batinnya. Cuma sebentar. Beli, bayar, lalu lari. Dengan gemetar, Bunga melangkahkan kaki kanannya keluar dari keset. Pak. Suara telapak kaki basah bertemu marmer Italia yang licin terdengar memalukan. Sebuah jejak kaki berlumpur tercetak jelas di sana. Coklat, kotor, dan menjijikan di atas lantai yang berkilau itu. Bunga meringis. Ia mencoba melangkah lagi, dan jejak kedua tercetak. Ia sedang melakukan Walk of Shame, merusak kesempurnaan visual toko kue paling elit di kota itu dengan lumpur jalanan. Hei, apa-apaan ini? Teriakan itu melengking tajam, memecah alunan musik jazz dan membekukan darah di nadi Bunga. Suara itu bukan sekadar teguran, itu adalah vonis. Dari balik pintu ganda di belakang konter kasir, muncullah sosok yang menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang tidak memiliki kartu kredit platinum. Bu Linda, pemilik Royal Bakery. Penampilannya adalah definisi intimidasi, rambut disanggul tinggi tanpa celah, gaun kerja berbahan sutra merah marun yang memeluk tubuh, dan perhiasan emas yang berkilau di leher dan pergelangan tangannya. Wajahnya cantik, namun kecantikan itu tertutup oleh topeng kegarangan yang kini terarah sepenuhnya pada Bunga. Bu Linda berjalan cepat menghampiri Bunga. Bunyi hak sepatu tingginya yang mengetuk lantai marmer terdengar berirama dan mematikan. Tuk, tuk, tuk. Semakin dekat, semakin besar aura dominasinya. Aroma parfum floral yang tajam menusuk hidung Bunga, begitu kuat hingga membuat kepala anak itu pening. Bu Linda berhenti tepat 2 meter di depan Bunga, menjaga jarak aman agar tidak tersentuh virus kemiskinan. Matanya melotot menatap jejak kaki berlumpur di lantai, lalu beralih menatap wajah Bunga dengan ekspresi seolah ia baru saja menemukan bangkai tikus di ruang tamunya. Kamu pikir ini kandang sapi? Hardik Bu Linda, suaranya bergetar menahan amarah. Telunjuknya yang berkuku manikur rapi menunjuk lurus ke wajah Bunga. Lihat lantai saya. Lihat apa yang kamu lakukan. Ini marmer impor. Kamu tahu berapa biaya cleaning service di sini? Lebih mahal dari harga jual seluruh organ tubuhmu. Bunga menciut. Bahunya melengkung ke dalam, mencoba melindungi dirinya dari serangan verbal itu. Maaf, Tante. Bunga nggak sengaja. Suaranya terdengar seperti cicitan tikus yang terhimpit. Jangan panggil saya Tante. Potong Bu Linda cepat, matanya menyala. Saya bukan tantemu, dan saya tidak punya kerabat gembel. Siapa yang izinkan kamu masuk? Satpam. Mana Satpam? Bu Linda menoleh ke arah pintu, tapi Satpam sedang sibuk memayungi pelanggan VIP ke mobil di luar. Bu Linda mendengus kasar, kembali menatap Bunga dengan tatapan yang merendahkan. Ia memindai penampilan Bunga dari atas ke bawah. Tatapannya berhenti pada kantong plastik bening yang digenggam erat oleh Bunga. Plastik itu basah, kusam, dan memperlihatkan isinya yang menyedihkan. Uang recehan logam yang bercampur dengan sedikit air hujan. Kamu mau apa masuk ke sini? Mau minta sumbangan? Salah tempat, sembur Bu Linda sinis. Bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek yang kejam. Kita di sini jualan pastry kualitas Eropa, bukan bagi-bagi nasi bungkus Jumat berkah. Pergi sana. Bau got dari badanmu bikin pelanggan saya tidak nafsu makan. Bunga menggeleng cepat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Keberaniannya hampir runtuh. Tapi ia memaksa tangannya untuk terulur. Ia mengangkat kantong plastik berisi recehan itu tinggi-tinggi, seolah itu adalah benda pusaka yang bisa menyelamatkannya. Bunga bukan pengemis, Bu. Ucap Bunga tersendat-sendat, menahan isak tangis. Bunga. Bunga pembeli.
Bunga mau beli kue stroberi yang itu. Tangan mungilnya menunjuk ke arah etalase kaca di mana kue tart mini itu berada. Bunga punya uang. Ini uangnya. Rp35.400. As. Bunga sudah hitung. Hening sejenak. Para pelanggan lain menonton drama itu dengan napas tertahan. Ada yang merasa iba, tapi ketakutan akan aura Bu Linda membuat mereka memilih diam. Bu Linda menatap kantong plastik itu, lalu tertawa. Tawa yang kering, pendek, dan sangat menyakitkan. Ia tidak menyentuh plastik itu. Ia hanya menatapnya dengan jijik, seolah uang di dalamnya mengandung bakteri mematikan. Uang? Ulang Bu Linda dengan nada sarkasme tingkat tinggi. Kamu sebut sampah logam itu uang? Kamu tahu nggak, Nak? Bu Linda memajukan wajahnya sedikit, menurunkan nada bicaranya menjadi bisikan yang penuh bisa. Uang recehmu itu pasti penuh kuman. Bekas dipegang tukang parkir, bekas jatuh di aspal, bekas dipegang pengamen. Kamu mau saya terima uang kotor itu dan memasukkannya ke mesin kasir saya yang bersih? Hih, membayangkannya saja saya mau muntah. Tapi ini uang halal, Bu. Bunga kerja buat kumpulin ini. Bunga mencoba membela diri. Air matanya akhirnya tumpah, mengalir melewati pipinya yang kotor oleh debu jalanan. Saya nggak peduli itu halal atau haram, bentak Bu Linda, kesabarannya habis. Di sini ada standar kelas. High class. Orang yang belanja di sini bayar pakai kartu, atau uang kertas yang licin dan wangi. Bukan pakai uang receh bau terasi hasil ngorek selokan. Bu Linda maju selangkah. Bu Linda maju selangkah, membuat Bunga mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak pintu kaca. Dengar baik-baik, tikus kecil, desis Bu Linda. Matanya menatap tajam tepat ke manik mata Bunga yang basah. Meskipun kamu bawa satu truk uang receh pun, saya tidak akan sudi melayanimu. Kehadiranmu di sini adalah penghinaan buat estetika toko saya. Kamu merusak pemandangan. Kamu polusi visual. Kata-kata itu menghujam dada Bunga lebih sakit daripada rasa laparnya. Ia tidak hanya ditolak, ia ditiadakan. Ia dianggap bukan manusia, melainkan kotoran yang harus disingkirkan. Namun, Bunga masih memegang erat plastiknya. Ia tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Ia sudah berjanji pada ibu. Tolong, Bu. Sekali ini saja. Bunga memelas, suaranya parau. Hari ini ulang tahun Ibu Bunga. Ibu Bunga sudah meninggal. Bunga cuma mau kasih kue. Pengakuan itu seharusnya bisa meluluhkan hati batu sekalipun. Tapi bagi Bu Linda, yang hatinya sudah tertutup oleh gengsi dan materialisme, kata-kata itu justru terdengar seperti manipulasi murahan. Oh, sekarang main drama anak yatim. Bu Linda memutar bola matanya malas. Strategi lama. Basi. Kamu pikir saya akan luluh? Saya pebisnis, bukan pekerja sosial. Bu Linda kemudian mengangkat tangannya, bersiap melakukan sesuatu yang akan menghancurkan pertahanan terakhir Bunga. Ia tidak memanggil satpam. Ia memutuskan untuk menangani sampah ini dengan tangannya sendiri. Tangan yang penuh cincin berlian itu terulur, bukan untuk menerima uang, tapi untuk menepis harapan seorang anak kecil hingga hancur berkeping-keping di atas lantai marmer yang dingin. Ketegangan di ruangan itu memuncak. Detik-detik sebelum bencana emosional itu terjadi terasa begitu lambat dan menyiksa. Gerakan tangan Bu Linda begitu cepat, seolah ia sedang menepis lalat yang mengganggu makan malam mewahnya. Tidak ada keraguan, tidak ada belas kasihan. Plak. Suara telapak tangan halus yang menghantam plastik basah itu terdengar tajam dan mengejutkan di tengah keheningan toko. Hantaman itu tepat mengenai tangan Bunga yang sedang terulur penuh harap. Genggaman jari-jari kecil Bunga yang kedinginan dan kaku tidak mampu menahan gaya dorong yang kasar itu. Kantong plastik bening yang sudah rapuh itu terlepas, terlempar ke udara, berputar tak berdaya, dan, seperti adegan lambat dalam sebuah film tragedi, kantong itu robek saat menghantam sudut meja kasir. Perang. Kelontang, kapiar. Suara itu adalah mimpi buruk. Ratusan keping uang logam, harta karun Bunga yang dikumpulkan dengan keringat dan air mata selama berminggu-minggu, tumpah ruah. Koin-koin itu menghantam lantai marmer Italia yang keras dengan suara gaduh yang memekakkan telinga. Suaranya bukan seperti denting uang,
melainkan seperti jeritan ribuan harapan yang pecah berkeping-keping. Koin-koin itu tidak diam. Mereka menggelinding liar, menyebar ke segala arah seperti pasukan semut yang panik. Ada yang berputar-putar mengejek di dekat kaki meja, ada yang meluncur jauh hingga ke bawah rak roti, dan ada yang berhenti tepat di ujung sepatu stiletto Bu Linda yang mengkilap. Seketika, seluruh mata di dalam Royal Bakery tertuju ke satu titik. Para pelanggan berhenti mengunyah. Pelayan berhenti menuang kopi. Semua mematung. Pemandangan itu begitu kontras dan menyedihkan. Kilauan lantai marmer yang suci kini ternoda oleh sebaran uang receh kusam yang berkarat, basah, dan kotor. Bunga ternganga. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Matanya membelalak ngeri melihat uangnya. Tiketnya untuk membahagiakan ibu, kini berserakan di lantai yang ia sendiri takut injak. Tanpa pikir panjang, tanpa mempedulikan harga diri, naluri Bunga mengambil alih. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Uang Bunga. Uang ibu. Rintihnya panik. Bunga merangkak dengan 4 kaki, persis seperti binatang kecil yang ketakutan. Lututnya yang kurus beradu dengan kerasnya lantai batu. Tangannya yang gemetar menyapu lantai dengan panik, mencoba meraup koin-koin itu kembali ke dalam pelukannya. Air hujan dari baju dan rambutnya menetes deras, bercampur dengan air mata, menciptakan genangan air keruh di tempat ia merangkak. Ia tidak peduli jika ia terlihat menyedihkan. Ia hanya peduli pada satu koin 500-an yang menggelinding menjauh. Ia mengejarnya, merangkak di bawah tatapan jijik orang-orang kaya yang berdiri menjulang di atasnya. Di atas sana, Bu Linda berdiri dengan tangan di pinggang, menatap ke bawah dengan senyum kemenangan yang kejam. Ia merasa seperti ratu yang baru saja menyingkirkan hama. "Nah," seru Bu Linda lantang, sengaja mengeraskan suaranya agar seluruh toko mendengar. "Lihat itu. Itu posisi yang pantas buat kamu. Di bawah. Di lantai. Merangkak memunguti sampahmu sendiri." Bu Linda melangkah maju, sengaja menghentakkan kakinya keras-keras di dekat jari-jari tangan Bunga yang sedang memungut koin, membuat Bunga tersentak kaget dan menarik tangannya ketakutan. "Aduh, maaf," ucap Bu Linda dengan nada sarkasme yang kental, pura-pura kaget. "Saya nggak lihat ada gembel di bawah situ. Habisnya, kamu sama lantai kotoran warnanya sama sih. Dekil." Tawa kecil terdengar dari beberapa pelanggan yang ingin menjilat Bu Linda. Tawa itu seperti pisau yang menyayat hati Bunga. Namun, Bunga tetap menunduk, terus memunguti koinnya. 1, 2, 3. Ia menghitung dalam hati sambil terisak. Ia harus mengumpulkan semuanya lagi. Kalau kurang 100 perak saja, ia tidak bisa beli kue itu. "Tante, maaf." Bunga bersin. Ucap Bunga sambil terseduh-seduh. Suaranya teredam lantai. "Jangan usir Bunga dulu. Bunga kumpulin lagi uangnya. Bunga tetap mau beli." Mendengar itu, darah Bu Linda mendidih. Keteguhan hati Bunga justru dianggap sebagai pembangkangan yang kurang ajar. "Masih berani ngomong mau beli?" bentak Bu Linda. Ia menendang tumpukan koin yang baru saja berhasil dikumpulkan Bunga. Piar. Tumpukan kecil itu kembali berserakan. Usaha Bunga sia-sia lagi. Bunga mendongak, menatap Bu Linda dengan mata sembab yang memerah. Tatapan itu penuh tanya. "Mengapa tante jahat sekali? Dengar ya, bocah." Bu Linda menunjuk wajah Bunga yang basah. "Kamu pikir toko saya ini bang rongsokan? Kamu pikir saya sudi menghitung recehan bau amis itu satu persatu? Waktu saya itu uang. Dan nilai waktu saya jauh lebih mahal daripada nyawamu." Bu Linda berjongkok sedikit, mendekatkan wajahnya yang penuh riasan mahal ke wajah Bunga yang kotor. Jarak mereka begitu dekat hingga Bunga bisa mencium aroma mint dari napas Bu Linda yang penuh kebencian. "Asal kamu tahu," bisik Bu Linda tajam, menusuk langsung ke ulu hati. "Ibumu yang mati itu, kalau dia lihat kamu sekarang, dia pasti malu punya anak pengemis kayak kamu. Dia pasti nyesel melahirkan kamu. Kue mahal ini nggak pantas buat orang mati, apalagi kalau yang beli pakai uang hasil ngorek sampah." Kalimat itu adalah batasnya. Hinaan fisik bisa Bunga tahan. Rasa lapar bisa Bunga lawan. Tapi penghinaan terhadap almarhumah ibunya adalah pukulan yang meruntuhkan jiwanya. "Jangan hina ibu Bunga," jerit Bunga tiba-tiba. Suaranya melengking,
penuh rasa sakit yang meledak. Ia berdiri, meski kakinya gemetar hebat. Tangan kecilnya mengepal. Bu Linda terlonjak kaget. Tidak menyangka, tikus ini berani melawan. Wajahnya memerah padam karena malu diteriaki anak kecil di depan pelanggannya. "Berani kamu bentak saya?" Bu Linda murka. Ia meraih segelas air mineral dingin yang ada di meja kasir, bekas minumnya sendiri, lalu tanpa ragu menyiramkannya ke wajah Bunga. Biur. Air dingin itu menghantam wajah Bunga, membuatnya terbatuk-batuk. Air masuk ke hidung dan matanya. Tapi yang lebih parah, air itu merembes masuk ke saku dada kemeja Bunga. Di sana, tersimpan satu-satunya foto ibunya yang tersisa. Foto Polaroid tua yang sudah pudar. Bunga meraba sakunya dengan panik. Ia mengeluarkan foto itu. Hancur. Kertas foto itu basah kuyup. Tintanya luntur seketika. Wajah ibunya di foto itu berubah menjadi noda warna-warni yang tak berbentuk. "Ibu." Bunga menatap lembaran kertas basah di tangannya dengan tatapan kosong. Dunianya runtuh. Foto ibu hilang. Muka ibu hilang. Bunga jatuh terduduk di tengah serakan uang logam. Tangisnya pecah menjadi raungan yang menyayat hati. Ia memeluk foto rusak itu di dadanya, menggoyangkan tubuhnya ke depan dan ke belakang, mencoba menenangkan dirinya sendiri karena tidak ada orang lain yang mau memeluknya. "Pergi dari sini sebelum saya panggil satpam untuk seret kamu keluar kayak karung sampah," teriak Bu Linda, tidak peduli sedikitpun pada penderitaan di depannya. Ia justru merasa puas telah memenangkan pertarungan melawan anak kecil itu. Ia menoleh ke arah pelanggan lain sambil mengibaskan tangannya. "Maaf ya Bapak Ibu, biasalah, hama kota. Suka masuk sembarangan kalau pintunya nggak dikunci." Di saat Bunga meraung dalam keputusasaan, di titik terendah di mana ia merasa seluruh dunia memusuhinya, pintu toko kembali terbuka. Angin dingin dan suara hujan menerobos masuk, membawa serta sesosok manusia lain. Seorang pria paruh baya dengan jaket hijau yang basah kuyup melangkah masuk. Napasnya terengah-engah. Tangannya memegang helm yang meneteskan air. Ia hanya seorang ojek online yang ingin mengambil pesanan GoFood. Namun, matanya langsung tertuju pada pemandangan mengerikan di lantai. Seorang anak kecil yang basah, dikelilingi uang receh, menangis memeluk foto luntur, sementara wanita kaya berdiri menjulang di atasnya dengan tatapan iblis. Mata pria itu menyipit. Rahangnya mengeras. Ia melihat ketidakadilan yang telanjang di depan matanya. Dan tidak seperti orang-orang kaya di sekitarnya yang hanya diam menonton, pria berjaket hijau ini tidak bisa diam. Pintu kaca itu masih berayun pelan di belakang punggung pria berjaket hijau itu. Namanya Pak Asep. Ia bukan pahlawan super berjubah. Ia hanyalah seorang ayah 3 anak yang seharian ini bertarung melawan kemacetan dan hujan badai demi mengejar target poin harian. Wajahnya lelah, guratan-guratan keriput di sekitar matanya menyimpan cerita tentang cicilan motor yang menunggak dan biaya sekolah anak yang semakin mencekik. Jaket seragam ojek online-nya yang berwarna hijau hitam itu basah kuyup, menempel berat di tubuhnya, meneteskan air hujan ke lantai marmer yang sama yang baru saja menjadi saksi bisu penghinaan Bunga. Awalnya, Pak Asep masuk dengan langkah terburu-buru, matanya memindai nomor pesanan di layar ponsel retaknya, siap mengambil orderan martabak manis untuk pelanggan yang malas keluar rumah. Namun, langkah kakinya terhenti mendadak. Matanya yang sayu seketika melebar. Pemandangan di depannya bukanlah antrean pesanan, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan yang telanjang. Ia melihat Bunga, sosok kecil yang ringkih, meringkuk di lantai seperti kucing yang habis dipukul, dikelilingi lautan uang receh. Bahu anak itu terguncang hebat. Suara tangisannya yang pilu menembus bisingnya AC sentral toko. Dan di sana, berdiri menjulang sosok wanita kaya yang menatap anak itu dengan tatapan penuh kemenangan sadis. Pak Asep memang orang kecil. Ia sering dibentak satpam perumahan, sering dimaki pelanggan karena telat 5 menit, dan sering dianggap angin lalu oleh orang-orang berdasi. Tapi ia punya hati. Dan hatinya tidak terbuat dari batu seperti lantai toko ini. Melihat anak seusia putri bungsunya diperlakukan seperti sampah, rasa lelah di tubuh Pak Asep menguap, digantikan oleh gelombang panas yang merambat naik ke dadanya. Naluri kebapakannya mengambil alih kendali. Tanpa mempedulikan tatapan sinis Bu Linda atau para pelanggan lain yang menutup hidung melihat kedatangannya, Pak Asep mengabaikan konter kasir. Ia berjalan lurus, langkahnya berat dan pasti,
menghampiri Bunga yang masih terisak memeluk foto ibunya yang hancur. Pak Asep tidak berdiri di atas Bunga. Ia melakukan apa yang tidak dilakukan satupun manusia di ruangan itu. Ia berlutut. Ia merendahkan tubuhnya, menyejajarkan dirinya dengan Bunga, tidak peduli celana kainnya yang sudah tipis itu basah terkena genangan air di lantai. "Neng," panggil Pak Asep lembut. Suaranya serak, khas perokok berat, tapi nadanya sehalus sutra. "Neng, enggak apa-apa." Bunga tersentak. Ia mendongak perlahan. Melalui tirai air matanya yang kabur, ia melihat wajah kebapakan yang tulus. Bukan wajah yang jijik, bukan wajah yang marah. Wajah itu tersenyum sedih. Tangan kasar Pak Asep, tangan yang kapalan karena memegang stang motor belasan jam sehari, terulur perlahan. Dengan sangat hati-hati, seolah Bunga adalah porselen yang retak, Pak Asep mengusap kepala Bunga yang basah. Sentuhan itu sederhana, tapi bagi Bunga yang sudah lama kehilangan sentuhan kasih sayang, rasanya seperti disengat listrik kehangatan. "Om," cicit Bunga. "Foto ibu rusak, Om." Pak Asep melihat lembaran kertas basah di tangan Bunga. Hatinya mencelos. Ia paham betul arti sebuah foto bagi mereka yang ditinggalkan. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah sapu tangan handuk kecil yang biasa ia pakai untuk mengelap keringat. Handuk itu kusam, warnanya sudah pudar, tapi itu kering. "Sini, Neng. Jangan nangis ya. Nanti ibu sedih kalau lihat Neng nangis." Hibur Pak Asep sambil pelan-pelan mengelap wajah Bunga yang belepotan air mata dan air kotor. Lalu ia mengambil foto basah itu, menepuk-nepuknya pelan dengan ujung handuk yang kering, mencoba menyelamatkan sisa-sisa gambar yang ada. "Nanti kita keringin ya. Ibu Neng pasti tetap cantik kok, karena cantiknya pindah ke hati Neng," ucap Pak Asep menenangkan. Setelah Bunga sedikit tenang, Pak Asep mulai bergerak memunguti uang receh yang berserakan. Tangan besarnya bergerak cekatan meraup koin-koin itu. Tindakan ini menarik perhatian Bu Linda yang sejak tadi menonton dengan alis terangkat satu, merasa terganggu dengan drama kemiskinan, jilid 2 yang sedang berlangsung di tokonya. "Heh, Pak Ojol," tegur Bu Linda tajam. "Kamu ngapain ikutan ngesot di situ? Pesananmu sudah siap di meja kasir. Ambil, lalu pergi. Jangan bikin toko saya makin semrawut dengan drama picisan kalian." Pak Asep berhenti memungut koin. Ia menggenggam segenggam uang receh itu erat-erat. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. Ia berdiri tegak, membusungkan dadanya yang bidang di balik jaket hijaunya. Meskipun penampilannya lusuh, saat itu auranya tidak kalah berwibawa dibanding Jenderal Bintang 4. Ia menatap lurus ke mata Bu Linda. "Bu," suara Pak Asep tenang tapi tegas, bergema di ruangan itu. "Saya tahu saya cuma tukang ojek. Saya tahu bau keringat saya mungkin gak seharum parfum ibu. Tapi saya diajarkan orang tua saya, setinggi apapun langit, kaki kita tetap injak tanah. Dia ini cuma anak kecil, Bu. Anak yatim piatu yang mau beli kue buat ibunya. Apa salahnya dilayani? Apa uang receh ini nggak laku buat beli tepung dan gula ibu?" Bu Linda tertawa remeh, melipat tangannya di dada. "Wow, hebat. Sekarang tukang ojek mau ngajarin saya berbisnis? Dengar ya, Pak. Ini bukan masalah laku atau enggak. Ini masalah kelas. Toko saya ini premium. Kalau saya biarkan anak gembel ini belanja di sini, besok-besok teman-teman gembelnya bakal ngantre di sini. Citra toko saya hancur. Siapa yang mau tanggung jawab? Kamu. Gaji kamu sebulan aja nggak cukup buat beli satu loyang signature cake saya." Pak Asep mengepalkan tangannya. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah. Tapi ia menahan diri untuk tidak meledak. Ia menoleh ke arah Bunga yang menatapnya penuh harap. "Berapa harga kue yang mau dibeli adik ini?" tanya Pak Asep menantang. 35.000, jawab kasir yang ketakutan dari balik meja. Pak Asep merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan dompet kulit sintetis yang sudah mengelupas di sana-sini. Ia membukanya. Isinya menyedihkan. Hanya ada beberapa lembar uang 10 ribuan dan recehan hasil kembalian. Itu uang setoran yang harus ia transfer ke aplikasi nanti malam. Kalau ia pakai, akunnya bisa suspend. Tapi melihat mata Bunga,
Pak Asep tidak peduli. Ia mengeluarkan 2 lembar Rp20.000 yang lecek. Ini, Pak Asep meletakkan uang itu dengan mantap di atas meja kasir marmer yang dingin. 40.000. Kembaliannya buat ibu saja. Tolong bungkuskan kue stroberi yang dia mau. Yang paling bagus. Suasana hening. Semua mata tertuju pada uang lecek itu. Ini adalah momen kemenangan moral. Uang kecil dari orang kecil yang nilainya lebih besar dari seluruh aset toko itu karena didasari ketulusan. Bunga terisak pelan, menatap punggung Pak Asep dengan rasa kagum yang luar biasa. Baginya, jaket hijau itu kini terlihat seperti jubah pahlawan yang bersinar terang. Namun, ini adalah dunia nyata yang kejam, bukan dongeng. Dan Bu Linda adalah penjahat yang tidak akan membiarkan egonya dikalahkan oleh uang Rp40.000. Bu Linda menatap uang itu, lalu menatap Pak Asep, dan kemudian tersenyum miring, senyum yang menandakan badai yang lebih besar akan datang. Ia mengambil uang 20 ribuan itu dengan ujung 2 jarinya, mengangkatnya tinggi-tinggi seperti memegang sampah beracun. Kamu pikir? Bu Linda mendesis, uangmu ini bisa membeli harga diri saya yang sudah kamu injak-injak dengan ceramah moralmu tadi. Bu Linda meremas uang kertas itu menjadi bola kecil, lalu melemparkannya tepat ke dada Pak Asep. Bola kertas itu memantul dan jatuh ke lantai, bergabung dengan genangan air kotor. Ambil uangmu, kata Bu Linda dingin. Kue saya tidak dijual untuk orang miskin yang sok pahlawan. Saya tidak butuh uangmu, dan saya tidak butuh ceramahmu. Yang saya butuhkan adalah kalian berdua keluar dari toko saya sekarang juga. Atau saya pastikan, kamu akan kehilangan pekerjaanmu hari ini juga. Saya kenal pemilik aplikasi ojekmu. Ancaman itu nyata. Pak Asep terdiam. Ia mematung. Kehilangan pekerjaan berarti anak-anaknya tidak makan. Bu Linda tahu persis titik lemah orang miskin. Rasa takut akan kelaparan. Pak Asep berdiri di persimpangan jalan. Antara menyelamatkan periuk nasinya sendiri, atau membela harga diri anak kecil yang tidak ia kenal ini. Dan di lantai, Bunga menatapnya dengan tatapan memohon. Jangan tinggalkan Bunga, Om. Ancaman Bu Linda menggantung di udara seperti asap racun yang mencekik. Kalimat, saya pastikan kamu kehilangan pekerjaanmu, adalah vonis mati bagi rakyat kecil seperti Pak Asep. Di kepalanya, bayangan wajah istrinya yang sedang menanak nasi dan anak bungsunya yang merengek minta dibelikan buku gambar berputar-putar. Akun ojeknya adalah nyawanya. Jika akun itu mati, dapur rumahnya pun mati. Logika bertahan hidup berteriak di telinga Pak Asep. Pergi, Sep. Tinggalkan anak ini. Ini bukan urusanmu. Kamu punya keluarga sendiri yang harus dikasih makan. Pak Asep menunduk. Ia menatap bola kertas uang 20 ribuan yang tergeletak pasrah di dekat sepatu botnya yang berlumpur. Perlahan, lututnya menekuk. Ia berjongkok. Bu Linda tersenyum sinis, mengira ancamannya berhasil. Nah, begitu. Tahu diri. Ambil uangmu, lalu pergi. Jangan lupa bilang terima kasih karena saya tidak panggil polisi. Pak Asep memungut uang itu. Ia membersihkan debu yang menempel di permukaannya dengan gerakan lambat dan hati-hati. Namun, bukannya berdiri dan berbalik menuju pintu keluar, Pak Asep justru memutar badannya membelakangi Bu Linda. Ia sepenuhnya mengabaikan wanita penguasa itu. Ia kembali menatap Bunga. Kali ini, tatapannya jauh lebih dalam, seolah ia sedang menatap cermin masa lalunya sendiri. Neng. Panggil Pak Asep lirih. Bunga masih sesenggukan, tapi ia menatap Pak Asep dengan mata yang penuh rasa bersalah. Tangan kecilnya gemetar meraih lengan jaket Pak Asep. Om. Suara Bunga serak, nyaris tak terdengar. Om pergi aja. Nanti Om dimarahin tante itu. Nanti Om nggak bisa kerja. Bunga nggak apa-apa, Om. Bunga udah biasa diusir. Bunga nggak mau Om susah gara-gara Bunga. Kalimat itu, pengakuan polos seorang anak yang sudah terbiasa disakiti dunia, menghantam dada Pak Asep lebih keras daripada pukulan fisik. Bagaimana bisa, di saat dirinya sendiri hancur, anak sekecil ini masih memikirkan nasib orang lain? Pak Asep menggeleng tegas. Ia mengabaikan nyeri di lututnya yang menumpu di lantai keras. Ia meraih kedua tangan mungil Bunga, menggenggamnya erat-erat dalam tangannya yang kasar dan hangat.
Ia ingin menyalurkan sisa-sisa keberanian yang ia miliki ke tubuh ringkih itu. "Dengerin Om, Neng," bisik Pak Asep. Suaranya bergetar menahan gejolak emosi. "Rezeki itu bukan di tangan tante itu. Rezeki itu di tangan Gusti Allah. Kalau Om pergi sekarang ninggalin Neng sendirian di sini, Om gak akan pernah bisa maafin diri Om sendiri seumur hidup." Pak Asep menarik napas panjang. Matanya menerawang sebentar, menembus dinding toko kue mewah itu menuju ke sebuah kontrakan petak sempit di pinggiran kota. "Om punya anak perempuan di rumah, Neng," lanjut Pak Asep. Matanya mulai berkaca-kaca. "Namanya Melati. Umurnya sama persis kayak Neng. Rambutnya juga sebahu kayak Neng. Bulan lalu dia ulang tahun. Tapi Om gak pulang. Om narik sampai jam 2 pagi karena kejar target buat bayar sekolah kakaknya. Pas Om pulang, Melati udah tidur. Dia nungguin Om bawa kue. Tapi Om cuma bawa badan capek." Air mata menetes dari sudut mata Pak Asep, jatuh membasahi jaketnya. Ia melihat bunga, tapi hatinya melihat Melati. Pas Om lihat Neng tadi, diusir, dimaki. Om kayak lihat Melati yang digitukan. Suara Pak Asep pecah. "Hati Bapak mana yang gak hancur? Neng? Om mungkin orang miskin. Neng, Om cuma tukang ojek. Harta Om gak ada. Tapi Om diajarin sama bapaknya Om dulu. Orang kecil boleh kalah harta, tapi nggak boleh kalah hati. Kita nggak boleh biarin ketidakadilan terjadi di depan mata cuma karena kita takut lapar." Bunga terdiam. Ia merasakan ketulusan yang luar biasa memancar dari pria asing ini. Rasa takutnya perlahan surut, digantikan oleh rasa hangat yang menjalar di dada. Ini, Pak Asep menyodorkan uang 20 ribuan yang tadi diremas Bu Linda ke telapak tangan Bunga. Lalu ia merogoh saku celananya lagi, mengeluarkan sisa uang receh kembalian terakhir yang ia punya. Ia menumpahkannya ke tangan Bunga. "Gabungin sama uang Neng. Kita beli kuenya. Om gak akan pergi sebelum Neng dapat kue buat ibu. Tapi, foto ibu rusak, Om." Isak Bunga lagi, menunjuk saku bajunya yang basah. Bunga gak bisa kasih lihat ke ibu. Pak Asep tersenyum getir. Ia menyentuh dada Bunga dengan telunjuknya. "Ibu Neng gak butuh foto. Ibu Neng sekarang ada di sini. Di dalam hati Neng. Dia lihat semua perjuangan Neng hari ini. Dia lihat Neng kehujanan. Neng dimarahin. Demi dia. Itu kado paling indah. Neng. Lebih indah dari kue manapun." Momen itu terasa sakral. Di tengah hiruk-pikuk toko kue yang dingin dan materialistis, ada sebuah gelembung kehangatan yang tercipta di antara dua manusia yang terpinggirkan. Bunga menatap Pak Asep, dan untuk pertama kalinya hari itu, sebuah senyum tipis, sangat tipis namun tulus, muncul di wajahnya. Ia merasa tidak sendiri lagi. Ia merasa punya pelindung. "Makasih, Om," bisik Bunga. Namun, momen menyentuh itu tidak berlangsung lama. Dunia nyata kembali menginterupsi dengan kasar. Bu Linda, yang sejak tadi mengamati interaksi itu dengan rasa jijik yang memuncak, sudah habis kesabarannya. Ia merasa diabaikan di kerajaannya sendiri. Ia merasa otoritasnya sedang ditantang oleh drama picisan dua orang gembel. "Haeha, sudah selesai sinetronnya." Teriakan Bu Linda memecahkan gelembung kehangatan itu. Suaranya melengking tajam, membuat Bunga kembali tersentak kaget dan memeluk lengan Pak Asep erat-erat. Bu Linda melangkah maju dengan wajah merah padam. Ia tidak lagi memegang gelas air. Kali ini, tangannya memegang sebuah telepon genggam mahal. "Kalian pikir saya main-main?" desis Bu Linda. Ia menunjukkan layar ponselnya. "Saya baru saja menelepon kepala keamanan gedung. Dalam 2 menit, Satpam akan datang ke sini. Dan saya pastikan, kalian tidak akan keluar dengan berjalan kaki. Kalian akan diseret." Pak Asep perlahan berdiri, melindungi Bunga di belakang punggungnya. Ia mengubah posisinya menjadi tameng hidup. Wajah sedihnya saat bicara pada Bunga tadi telah hilang, berganti dengan tatapan nyalang seorang pejuang yang tersudut. "Silakan panggil Satpam, Bu," tantang Pak Asep tenang namun tajam. "Panggil polisi sekalian. Biar dunia tahu, ada toko kue semewah ini yang takut sama uang receh anak yatim." "Kurang ajar." Bu Linda murka.
Harga dirinya tercabik-cabik. Ia merasa dipermalukan di depan para pelanggannya yang kini mulai berbisik-bisik. Kamu menantang saya? Baik. Jangan salahkan saya kalau saya pakai cara kasar. Bu Linda melihat ke sekeliling, mencari sesuatu. Matanya tertuju pada sebuah tongkat pemukul adonan, rolling pin, besar yang terbuat dari kayu solid yang tergeletak di meja display roti, properti dekorasi yang berat. Tanpa pikir panjang, dikuasai emosi buta, Bu Linda menyambar tongkat kayu itu. Keluar atau saya pukul, ancam Bu Linda, mengacungkan tongkat itu ke arah Pak Asep dan Bunga. Situasi berubah dari sekadar konflik verbal menjadi ancaman fisik yang nyata. Pak Asep mundur selangkah, mendorong Bunga lebih jauh ke belakangnya. Ia tahu, wanita di depannya ini sudah kehilangan akal sehat karena gengsi. Dan di luar sana, sirene samar mulai terdengar mendekat. Entah itu bantuan, atau justru akhir dari segalanya. Tapi satu hal yang pasti, Pak Asep tidak akan minggir. Suasana di dalam Royal Bakery berubah menjadi arena gladiator yang tidak seimbang. Keanggunan toko kue itu, lampu kristal, alunan jazz, aroma vanila, kini terasa seperti lelucon yang mengerikan di hadapan kekerasan yang sedang berlangsung. Bu Linda berdiri dengan napas memburu, dadanya naik turun dengan cepat, matanya melotot nyaris keluar. Di tangannya, tongkat penggilas adonan, rolling pin, yang terbuat dari kayu jati solid itu terangkat tinggi, siap diayunkan sebagai senjata pemukul. Kayu itu berat, padat, dan keras. Benda yang seharusnya digunakan untuk menciptakan kelembutan roti, kini berubah fungsi menjadi alat penghancur tulang. Saya hitung sampai 3, teriak Bu Linda, suaranya parau karena histeria. 1. Pak Asep tidak bergeming. Kakinya menancap kokoh di lantai, selebar bahu, posisi kuda-kuda yang ia pelajari dari kehidupan jalanan yang keras, bukan dari perguruan bela diri. Ia bisa merasakan tubuh kecil Bunga yang gemetar hebat di punggungnya, mencengkram jaket hijaunya seolah itu satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Pak Asep tahu, jika ia minggir, pukulan itu akan menghantam kepala Bunga. Bu, istighfar, Bu. Seru Pak Asep mencoba menyadarkan wanita itu. Ibu mau pukul orang cuma gara-gara kue? Ibu sadar nggak ini kriminal? 2. Bu Linda tidak peduli. Logikanya sudah tertutup kabut arogansi. Di matanya, Pak Asep dan Bunga bukan lagi manusia, melainkan hama penyakit yang menolak mati meski sudah disemprot racun. Keberadaan mereka menantang otoritas mutlaknya. Ia merasa ditertawakan oleh nasib jika ia kalah dari seorang tukang ojek. Para pelanggan lain mundur ketakutan. Beberapa menutup mulut, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam diam-diam, tapi tidak ada satupun yang berani maju. Ketakutan akan status sosial Bu Linda melumpuhkan hati nurani mereka. 3. Rasakan ini, tikus. Bu Linda mengayunkan tongkat kayu itu dengan sekuat tenaga. Ia membidik kepala Pak Asep. Gerakannya liar, penuh kebencian yang membabi buta. Bug! Suara hantamannya terdengar tumpul dan mengerikan. Bukan suara kayu bertemu kayu, tapi suara kayu bertemu daging dan tulang. Bunga menjerit histeris. Om Asep. Pak Asep tidak menghindar. Ia justru mengangkat lengan kirinya tinggi-tinggi untuk menangkis pukulan yang mengarah ke kepalanya. Tongkat kayu itu menghantam lengan bawahnya dengan keras. Rasa sakit yang menyengat langsung menjalar dari lengan hingga ke lehernya. Panas dan berdenyut hebat. Tulangnya terasa ngilu luar biasa, mungkin retak, mungkin memar parah. Tapi Pak Asep mengertakkan gigi, menahan erangan sakit agar Bunga tidak semakin panik. Ia tidak jatuh. Ia tetap berdiri tegak sebagai perisai. Cukup, Bu. Geram Pak Asep sambil memegangi lengannya yang kini mulai berdenyut gila-gilaan. Cukup. Jangan sakiti anak ini. Melihat serangannya gagal menjatuhkan lawan, Bu Linda semakin kalap. Ia merasa dipermalukan karena tenaganya ditahan dengan mudah. Ia melihat ke sekeliling, mencari sasaran lain untuk melampiaskan amarahnya. Matanya tertuju pada etalase kaca di samping kirinya. Di dalam etalase itu, duduk dengan manis sebuah strawberry tart mini, kue yang sejak tadi menjadi impian Bunga. Kue itu terlihat sempurna dengan krim putih yang lembut dan potongan stroberi merah segar di atasnya. Bu Linda menyeringai setan.
Ia tahu bagaimana cara menyakiti mereka tanpa perlu memukul fisik lagi. Ia tahu cara membunuh harapan. "Oh, jadi kalian mau kue ini?" desis Bu Linda dengan napas tersengal. "Kue sampah ini yang bikin kalian berani ngelawan saya?" Tanpa aba-aba, Bu Linda memukulkan tongkat kayunya ke kaca etalase itu. Rang! Kaca tebal itu pecah berkeping-keping. Serpihan kaca berhamburan ke lantai dan ke atas kue-kue cantik di dalamnya. Bunga menutup telinganya, menjerit ketakutan. Bu Linda menjulurkan tangannya masuk ke dalam serpihan kaca. Tidak peduli tangannya tergores sedikit. Ia mencengkeram kue stroberi impian bunga itu dengan tangannya yang telanjang. Ia meremasnya. Krim putih dan selai merah meledak di sela-sela jari-jarinya yang penuh cincin berlian. Kue cantik itu hancur menjadi gumpalan adonan yang menjijikan dalam sekejap. "Ida, kue ibu!" teriak Bunga. Air matanya menyembur deras. Ia ingin lari menyelamatkan kue itu, tapi Pak Asep menahannya kuat-kuat. Bu Linda tertawa, lalu dengan gerakan kasar, ia melemparkan gumpalan kue yang sudah hancur itu ke wajah Pak Asep. Plok! Sisa kue, krim, dan remah roti menghantam wajah Pak Asep, mengotori wajah lelahnya, menempel di jaket hijaunya, bercampur dengan keringat. Sebagian cipratannya mengenai baju Bunga. "Tuh makan!" teriak Bu Linda puas. "Itu yang pantas buat kalian. Kue sisa, kue sampah. Sekarang impianmu sudah hancur, sama kayak hidupmu." Bunga menangis meraung-raung melihat wujud ibunya, simbol cintanya, kini menjadi bubur sampah di lantai yang kotor, bercampur dengan pecahan kaca. Hatinya remuk redam. Ia merasa gagal menjadi anak. Ia merasa tidak berguna. Pak Asep menyeka krim dari matanya dengan tangan yang gemetar menahan sakit. Ia menatap Bu Linda dengan tatapan yang bisa membakar hutan. Tidak ada lagi rasa hormat. Yang ada hanya rasa jijik yang mendalam terhadap monster berwujud manusia di depannya ini. "Ibu!" Suara Pak Asep rendah, bergetar menahan amarah yang siap meledak. "Ibu boleh hancurkan kue itu. Ibu boleh pukul saya sampai tangan saya patah. Tapi ingat satu hal. Ibu baru saja menghancurkan hati seorang anak yatim. Doa mereka menembus langit. Bu, tunggu saja balasan dari yang di atas." Bu Linda terdiam sejenak. Sedikit gentar melihat sorot mata Pak Asep. Tapi egonya menolak untuk mundur. Tiba-tiba, pintu depan terbuka kasar. Dua orang satpam berbadan tegap dengan seragam safari biru tua berlari masuk. Napas mereka terengah. Pentungan hitam sudah di tangan. "Ada apa ini, Bu Linda?" teriak kepala satpam, kaget melihat kekacauan di dalam toko. Kaca pecah, kue hancur, dan pemilik toko memegang tongkat pemukul. Ini adalah momen krusial. Bu Linda, dengan kecerdikan ular berbisa, seketika mengubah wajahnya. Wajah beringasnya lenyap dalam sepersekian detik, berganti menjadi wajah korban yang ketakutan dan terzalimi. Ia menjatuhkan tongkat kayu itu seolah-olah ia baru saja diserang. "Pak, tolong saya, Pak!" jerit Bu Linda dengan nada dibuat-buat, menunjuk ke arah Pak Asep dan Bunga. "Mereka menyerang saya. Si tukang ojek gila ini mau merampok toko. Dia memecahkan kaca etalase karena saya nggak mau kasih uang. Dia mau pukul saya pakai kayu itu. Lihat tangan saya luka kena pecahan kaca." Bu Linda menunjukkan goresan kecil di jarinya, akibat meremas kue tadi sebagai bukti. "Apa?" Satpam itu melotot ke arah Pak Asep. "Berani-beraninya kamu bikin onar di wilayah saya." "Bohong, Pak. Demi Allah dia bohong," seru Pak Asep panik. "Dia yang pukul saya. Dia yang pecahin kaca. Lihat lengan saya memar, Pak." Tapi satpam tidak mau mendengar. Bias kognitif bekerja. Di mata satpam, wanita kaya pemilik toko adalah orang baik, dan pria miskin berjaket lusuh pasti penjahat. Stereotip sosial yang kejam. "Diam kamu, rampok!" bentak satpam itu. Kedua satpam langsung menerjang Pak Asep. Satu satpam memiting lengan kanan Pak Asep, satu lagi menarik paksa lengan kirinya yang cedera. "Aarg!" Pak Asep mengerang kesakitan saat lengan memarnya ditarik kasar ke belakang punggung. "Jangan sakiti Om Asep." Bunga mencoba memukul kaki satpam dengan tangan mungilnya,
Tapi ia didorong begitu saja hingga jatuh berguling di atas pecahan kaca. Bawa mereka keluar. Seret ke pos keamanan. Panggil polisi sekarang. Perintah Bu Linda sambil merapikan rambutnya. Senyum kemenangan kembali terukir di bibirnya saat melihat Pak Asep tak berdaya diringkus. Pastikan dia masuk penjara dan membusuk di sana. Pak Asep diseret paksa keluar toko seperti binatang buruan. Bunga berlari mengejar di belakangnya sambil menangis. Kakinya pincang karena terantuk meja. Mereka diarak keluar, dipermalukan di depan kerumunan orang yang mulai menonton di trotoar. Hujan masih turun deras, seolah alam sedang mencuci panggung kejahatan itu, bersiap untuk babak berikutnya. Pintu kaca, Royal Bakri, terbuka lebar dengan kasar, memuntahkan dua sosok manusia keluar dari kehangatan surga buatan menuju neraka dunia nyata. Bukan dengan langkah terhormat, melainkan dengan lemparan yang menghina. Bruk! Tubuh Pak Asep mendarat keras di atas trotoar yang tergenang air keruh. Ia jatuh dengan posisi bahu kiri, yang tadi dipukul tongkat kayu, menghantam beton lebih dulu. Rasa sakit yang meledak membuatnya berteriak tertahan. Sebuah erangan panjang yang tenggelam dalam deru hujan. Wajahnya mencium aspal yang berpasir. Rasa asin darah dari bibirnya yang pecah bercampur dengan rasa pahit air jalanan. Detik berikutnya, tubuh kecil Bunga didorong menyusul. Ia terguling, lututnya lecet tergerus trotoar kasar. Sisa-sisa krim kue yang menempel di bajunya kini bercampur lumpur hitam. Ia tidak menangis karena sakit fisik. Ia menangis karena melihat pahlawannya, Pak Asep, mengerang kesakitan di sampingnya seperti tentara yang kalah perang. Om Asep, bangun. Om, jerit Bunga parau, merangkak mendekati Pak Asep, memeluk lengan pria itu yang basah kuyup. Namun, penderitaan fisik hanyalah permulaan. Yang lebih mematikan adalah panggung sosial yang kini terbentuk di sekeliling mereka. Keributan itu menarik perhatian. Orang-orang yang sedang berteduh di ruko sebelah, pejalan kaki yang lewat, hingga pengunjung kafe di seberang jalan, semua menoleh. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang kejam. Dalam hitungan detik, kerumunan mulai terbentuk. Mereka membentuk lingkaran, mengurung Pak Asep dan Bunga seperti penonton sirkus mengelilingi hewan yang terluka. Tidak ada satupun tangan yang terulur untuk membantu. Zaman ini adalah zaman digital yang apatis. Bukannya menolong, lusinan tangan justru terangkat memegang ponsel pintar. Lampu kilat, flash, kamera menyala silih berganti, menyilaukan mata Pak Asep yang sedang mencoba bangkit. Mereka merekam. Mereka menjadikan tragedi ini sebagai konten. Itu kenapa? Malingnya? Bisik seseorang. Iya kayaknya. Tuh diseret satpam. Wah, parah, modus bawa anak kecil sekarang. Videoin, viral nih. Bisikan-bisikan itu seperti jarum-jarum halus yang menusuk telinga Pak Asep. Fitnah itu menyebar lebih cepat daripada virus. Di mata massa yang tidak tahu konteks, seorang pria lusuh yang diseret satpam dari toko mewah pastilah seorang kriminal. Stigma kemiskinan bekerja dengan sempurna. Dari ambang pintu toko yang tinggi, di bawah naungan kanopi yang kering, Bu Linda melangkah keluar. Ia berdiri di sana layaknya ratu yang sedang menghakimi rakyat jelata. Ia merapikan gaunnya yang sedikit kusut, memasang wajah korban yang sempurna, dan berbicara lantang agar seluruh kerumunan mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati sama orang ini. Seru Bu Linda sambil menunjuk telunjuknya yang lentik ke arah Pak Asep yang masih terkapar. Dia pura-pura jadi ojol, bawa anak kecil buat modus kasihan, ternyata mau ngerampok kasir saya. Dia ngamuk mecahin etalase karena nggak dikasih uang. Astagfirullah. Gumam kerumunan itu, percaya begitu saja. Tatapan mereka berubah dari penasaran menjadi jijik dan marah. Penghakiman massa dimulai tanpa pengadilan. Pak Asep mencoba membela diri. Dengan susah payah ia mengangkat kepalanya. Air hujan membasahi wajahnya yang lebam. Bohong. Demi Allah bohong. Saya cuma mau beli kue. Dia yang pukul saya. Suaranya lemah, gemetar kedinginan. Halah, maling mana ada yang ngaku? Potong salah satu satpam, lalu menendang kaki Pak Asep agar ia kembali tersungkur. Diam kamu. Tunggu polisi datang biar kamu busuk di sel. Bu Linda turun satu anak tangga, mendekati Pak Asep yang tak berdaya.
Ia melihat ponsel Android retak milik Pak Asep yang tergeletak di samping genangan air. Benda itu terjatuh saat ia diseret tadi. Ponsel itu menyala, menampilkan aplikasi ojek online yang masih aktif dengan notifikasi cancel dari pelanggan karena terlalu lama menunggu. Itu bukan sekadar ponsel. Itu adalah nyawa Pak Asep. Itu alat pencari nafkahnya. Itu jembatan rezekinya untuk anak istri di rumah. Bu Linda tersenyum miring. Ia tahu cara mematikan lawannya secara total. Barang bukti, gumam Bu Linda pelan, cukup untuk didengar Pak Asep. Lalu, dengan gerakan santai namun kejam, Bu Linda menginjak ponsel itu dengan tumit sepatu hak tingginya yang runcing. Krek! Layar ponsel itu retak 1000. Bu Linda menekannya kuat-kuat, memutarnya, memastikan perangkat itu hancur total. Layar mati. Harapan mati. Mata Pak Asep membelalak. Napasnya tercekat. Jangan. HP saya! Teriaknya histeris, lebih keras daripada saat ia dipukul. Ia mencoba meraih kaki Bu Linda, tapi tenaganya habis. Itu buat kerja, Bu. Anak saya makan dari situ. Ya Allah, Bu. Jahat banget. Pak Asep menangis. Bukan tangisan cengeng, tapi tangisan seorang ayah yang melihat masa depan keluarganya dihancurkan di depan mata. Tanpa ponsel itu, ia tidak bisa bekerja besok. Ia tidak bisa bayar cicilan. Ia tamat. Bu Linda menendang bangkai ponsel itu ke selokan yang penuh air hitam. UPS. Maaf. Saya kira senjata tajam. Ejeknya dingin. Lagian kamu bakal dipenjara lama. Nggak butuh HP di sana. Bunga, yang melihat pahlawannya dihancurkan sedemikian rupa, merasakan rasa bersalah yang teramat sangat. Dada kecilnya sesak. Ia merasa dialah pembawa sial. Kalau saja dia tidak menginginkan kue itu. Kalau saja dia tidak masuk ke toko itu. Bunga merangkak ke kaki Bu Linda, memeluk kaki wanita itu yang basah oleh cipratan hujan. Ia melepaskan harga dirinya, melepaskan segalanya. Tante. Ampun, Tante. Isak Bunga pilu. Jangan tangkap Om Asep. Om Asep orang baik. Salah Bunga. Bunga yang nakal. Tangkap Bunga aja. Pukulin Bunga aja. Jangan Om Asep. Kasihan anaknya. Bunga bersujud di atas trotoar basah, mencium sepatu Bu Linda. Pemandangan seorang anak kecil bersujud memohon ampun di bawah hujan deras kepada wanita kaya yang angkuh adalah puncak dari tragedi kemanusiaan ini. Kerumunan mulai hening. Beberapa orang menurunkan ponsel mereka. Hati nurani mereka mulai terusik melihat kepiluan yang begitu nyata. Tidak mungkin akting anak kecil bisa setulus itu. Ada keraguan yang mulai tumbuh di mata para penonton. Apakah benar mereka perampok? Melihat simpati massa mulai bergeser, Bu Linda panik. Ia tidak boleh kehilangan kendali narasi. Ia mengibaskan kakinya, membuat Bunga terdorong ke belakang. Lepas. Jangan sentuh sepatu saya dengan tangan kotor itu. Jijik. Bentak Bu Linda. Akting kalian bagus banget ya. Pantas jadi aktor drama. Tapi hukum tetap hukum. Tepat saat itu, suara sirine yang meraung-raung memecah udara. Cahaya biru dan merah berputar-putar memantul di dinding gedung dan genangan air. 2 mobil polisi datang. Bukan mobil patroli biasa, tapi mobil sedan dinas yang dikawal 2 motor besar Forager. Iring-iringan yang tidak lazim untuk menangkap maling toko kue. Nah, polisi datang. Seru satpam penuh semangat. Mampus kalian. Pak Asep menunduk pasrah. Ia sudah membayangkan dinginnya lantai penjara. Ia membayangkan wajah istrinya yang kecewa. Ia membayangkan anaknya putus sekolah. Di titik ini, ia merasa Tuhan telah meninggalkannya. Ia hancur. Ia kalah. Kejahatan menang karena memiliki uang dan kuasa. Mobil polisi itu berhenti mendadak di depan kerumunan, memblokir jalan. Cipratan airnya membasahi trotoar. Pintu mobil terbuka. Namun, bukan polisi berseragam biasa yang turun pertama kali. Suasana mencekam. Bunga memeluk Pak Asep erat-erat, menggigil kedinginan, menunggu vonis akhir nasib mereka. Mereka berada di dasar jurang, di titik tergelap sebelum fajar menyingsing.
Cahaya lampu rotator berwarna biru dan merah itu menyapu dinding-dinding ruko yang basah, menciptakan efek stroboskopik yang dramatis di tengah hujan deras. Suara sirine yang tadinya meraung-raung kini dimatikan, digantikan oleh suara mesin mobil-mobil bertenaga besar yang menderu rendah, suara kekuatan yang tertahan. Ini bukan sekadar mobil patroli polsek setempat. Yang berhenti di depan, Royal Bakri, adalah sebuah konvo VVIP. Dua motor besar Forager membelah jalan, diikuti oleh mobil sedan polisi, lalu sebuah SUV hitam Land Cruiser berplat khusus, dan ditutup dengan satu mobil polisi lagi. Melihat kemegahan iring-iringan itu, senyum di wajah Bu Linda mereka semakin lebar, menutupi rasa takut yang sempat muncul tadi. Logikanya yang sudah dipelintir oleh kesombongan segera menyusun narasi baru. Pasti manajemen pusat yang menelepon. Mereka tahu toko flagship ini sedang diserang, jadi mereka kirim bantuan prioritas. Lihat betapa pentingnya aku. Bu Linda menepuk bahu satpam di sebelahnya. Lihat itu, Pak. Itu baru respon cepat. Saya ini pembayar pajak prioritas. Mereka tahu siapa yang harus dilindungi. Siap-siap seret dua gembel ini ke mobil polisi. Sementara itu, di atas trotoar yang dingin, Pak Asep memeluk Bunga semakin erat. Ia menutupi wajah Bunga ke dadanya agar anak itu tidak silau oleh lampu sorot mobil. Hati Pak Asep mencelos sampai ke dasar perut. Ia merasa kerdil. Melawan Bu Linda saja ia kalah telak. Apalagi melawan kekuatan negara sebesar ini. Maafin Om, Neng. Maafin Om. Bisik Pak Asep berulang kali. Suaranya gemetar menahan tangis putus asa. Om gagal lindungi Neng. Pintu mobil sedan polisi yang paling depan terbuka. Turunlah seorang perwira polisi berpangkat komisaris. Pangkat yang terlalu tinggi untuk mengurus maling kue. Ia tidak sendiri. 4 anggota polisi berseragam lengkap turun dengan sigap. Namun anehnya, mereka tidak langsung mengeluarkan borgol. Mereka justru membentuk barikade, menghalau kerumunan warga yang penasaran agar mundur. Mundur. Semua mundur. Beri jalan. Teriak salah satu polisi tegas. Bu Linda dengan percaya diri melangkah maju, menerobos barisan satpamnya sendiri. Ia memasang wajah paling manis, siap menyambut pasukan pelindungnya. Ia merasa panggung ini miliknya. Selamat malam, Pak Komandan. Seru Bu Linda dengan nada manja yang dibuat-buat, sedikit berteriak mengalahkan suara hujan. Terima kasih sudah datang cepat. Saya Linda, pemilik toko ini. Di sana pelakunya. Pak, itu yang pakai jaket hijau. Dia sudah melukai tangan saya dan menghancurkan properti toko. Tolong segera diamankan. Saya mau tuntut pasal berlapis. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah keanehan pertama. Tanda pertama, the signal. Pak Komandan itu tidak tersenyum. Ia bahkan tidak menatap mata Bu Linda. Ia hanya melirik sekilas ke arah Bu Linda dengan tatapan dingin, lalu mengangkat tangannya, memberikan isyarat stop di depan wajah Bu Linda. Minggir, Bu. Sterilkan area. Ucap komandan itu datar, tanpa nada ramah sedikit pun. Senyum Bu Linda kaku. Minggir? Aku pemiliknya. Batinnya menjerit tersinggung. Tapi sebelum ia sempat protes, perhatian semua orang tersedot ke arah mobil SUV hitam mewah di tengah konvoi. Pintu penumpang belakang SUV itu terbuka. Seorang ajudan berpakaian jas hitam rapi segera keluar dan mengembangkan payung hitam besar. Dengan gerakan cekatan, ia memayungi sosok yang keluar dari dalam mobil itu. Sosok itu adalah seorang pria tua, mungkin berusia akhir 60-an, namun posturnya masih tegap dan kokoh. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua bespoke, jahitan tangan, yang terlihat sangat mahal, kontras dengan suasana jalanan yang becek. Di tangannya, ia memegang sebuah tongkat jalan yang terbuat dari kayu eboni hitam dengan kepala singa dari emas murni. Wajah pria tua itu keras, penuh guratan pengalaman dan otoritas. Matanya tajam setajam elang, memancarkan aura dominasi yang membuat nyali siapapun ciut seketika. Itu adalah Tuan Brata, konglomerat properti dan pemilik asli jaringan waralaba, Royal Bakri, di seluruh negeri. Jantung Bu Linda seakan berhenti berdetak. Ia mengenali wajah itu dari foto yang terpajang di kantor pusat. Itu Big Boss, pemilik tahta yang sesungguhnya. Keringat dingin mulai mengalir di punggung Bu Linda, bercampur dengan air hujan.
Kenapa Tuan Brata bisa ada di sini? Apa dia tahu insiden ini? Bagus. Kalau dia lihat aku berhasil menangkap perampok, pasti aku dapat promosi. Bu Linda kembali mencoba peruntungannya. Ia merapikan rambutnya yang basah, lalu berjalan sedikit membungkuk hormat ke arah Tuan Brata. Selamat malam, Tuan Brata. Kehormatan besar Tuan hadir di cabang saya, ucap Bu Linda dengan suara bergetar antusias. Maaf atas kekacauan ini, Tuan. Ada insiden kecil, pengemis yang mengamuk. Tapi tenang saja, situasi sudah saya kendalikan. Saya sudah. Tuan Brata tidak berhenti. Ia tidak menoleh. Ia berjalan melewati Bu Linda seolah-olah wanita itu hanyalah tiang listrik yang tak terlihat. Ia mengabaikan uluran tangan Bu Linda. Kakinya yang mengenakan sepatu kulit mengkilap terus melangkah lurus, menembus genangan air, menuju ke arah trotoar tempat Pak Asep dan Bunga terkapar. Bu Linda terpaku dengan tangan masih terulur di udara. Dia abaikan. Dihina secara halus namun telak. Kebingungan mulai merayapi wajahnya. Kenapa dia ke sana? Tuan Brata berhenti tepat 2 meter di depan Pak Asep. Ajudannya tetap setia memayungi, sehingga Tuan Brata tidak basah sedikitpun. Namun, Tuan Brata melakukan hal yang mengejutkan. Ia menepis tangan ajudannya pelan, memberi isyarat agar payung itu digeser. Ia membiarkan rintik hujan membasahi jas mahalnya. Ia ingin melihat dengan jelas. Pak Asep mendongak. Matanya yang lebam menyipit menatap sosok raksasa di depannya. Ia secara naluriah menggeser tubuhnya lagi, menyembunyikan Bunga di belakang punggungnya. Ia mengira ini adalah bos besar yang akan menghakiminya. Jangan sakiti dia, parau Pak Asep. Suaranya lemah tapi penuh keberanian terakhir. Kalau mau pukul, pukul saya saja lagi. Dia cuma anak kecil. Tuan Brata tidak menjawab. Matanya yang tajam tidak menatap Pak Asep, melainkan menatap ke celah sempit di balik punggung Pak Asep. Di sana, Bunga sedang mengintip dengan ketakutan. Mata Tuan Brata terkunci. Bukan pada wajah Bunga yang kotor, tapi pada sebuah benda yang menggantung di leher anak itu. Sebuah kalung perak tua yang sudah menghitam, dengan liontin berbentuk bunga matahari yang kelopaknya bisa dibuka. Liontin itu berkilau samar terkena bias lampu mobil polisi. Itu adalah the signal, tanda mutlak. Tangan Tuan Brata yang memegang tongkat emas mulai gemetar. Napasnya yang tenang mendadak tercekat. Wajah otoriternya yang keras perlahan retak, digantikan oleh ekspresi ketidakpercayaan yang mendalam. Setahun lalu, putri tunggalnya lari dari rumah demi menikahi pria miskin yang tidak direstuinya. Putrinya membawa serta satu-satunya warisan keluarga, kalung liontin bunga matahari itu. Tuan Brata sudah mencari mereka kemana-mana setelah mendengar kabar putrinya sakit, tapi ia terlambat. Ia hanya menemukan makam putrinya, dan kabar bahwa cucunya hilang entah kemana. Dan sekarang, di trotoar yang bau got, di leher anak gembel yang penuh lumpur, kalung itu ada di sana. Liontin itu. Suara Tuan Brata keluar berupa bisikan serak, nyaris tak terdengar tertelan hujan. Liontin Sarah. Bu Linda yang tidak mengerti situasi, merasa perlu untuk memperjelas fakta. Ia berlari kecil mendekat, masih berusaha cari muka. Hati-hati, Tuan. Itu barang curian pasti, seru Bu Linda lancang. Anak itu pasti mencuri kalung itu. Lihat saja tampangnya. Biar satpam saya ambilkan kalungnya buat Tuan. Diam! Teriakan Tuan Brata meledak seketika, lebih keras dari guntur. Suaranya menggelegar, penuh amarah murni. Ia memutar tubuhnya, menatap Bu Linda dengan sorot mata yang seolah ingin menelan wanita itu hidup-hidup. Urat-urat di leher Tuan Brata menonjol keluar. Satu kata lagi keluar dari mulut kotormu. Tuan Brata menunjuk wajah Bu Linda dengan tongkat emasnya. Ujung tongkat itu hanya berjarak 1 sentimeter dari hidung Bu Linda. Akan kurobek mulutmu. Keheningan total melanda tempat itu. Satpam mematung. Polisi menunduk. Kerumunan menahan napas. Bu Linda mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi, kakinya lemas. Ia baru saja membentak singa yang sedang tidur. Tuan Brata kembali berbalik menghadap Bunga. Ia membuang tongkat mahalnya begitu saja ke aspal yang basah,
Benda seharga puluhan juta itu menggelinding masuk ke genangan air kotor. Ia tidak peduli. Perlahan, dengan lutut yang gemetar karena usia dan emosi, sang konglomerat menurunkan tubuhnya. Ia berlutut. Ia menjatuhkan lututnya yang berbalut celana bahan mahal itu tepat di atas lumpur trotoar, persis di hadapan Bunga dan Pak Asep. Tindakan ini adalah sinyal terkuat. Seorang raja tidak akan berlutut di hadapan pengemis, kecuali pengemis itu adalah darah dagingnya sendiri. Tuan Brata mengulurkan tangannya yang keriput namun bersih ke arah Bunga. Air mata mulai mengalir di pipi tuannya, bercampur dengan hujan. "Nak," panggil Tuan Brata lembut. Suaranya pecah oleh tangis. "Boleh kakek lihat kalungnya?" Bunga bingung. Ia menatap Pak Asep, meminta persetujuan. Pak Asep, yang instingnya tajam, merasakan bahwa tidak ada niat jahat dari pria tua ini. Justru ia merasakan kesedihan yang teramat dalam. Pak Asep mengangguk pelan. Bunga perlahan keluar dari balik punggung Pak Asep. Ia memegang liontinnya. "Ini punya Ibu Bunga." Cicitnya pelan. Kata ibu, di dalamnya ada foto kakek yang galak tapi baik. Tuan Brata menangis terseduh-seduh mendengar kalimat itu. Tangannya yang gemetar menyentuh liontin itu, lalu menekan tombol kecil di sampingnya. Liontin terbuka. Di dalamnya, ada foto kecil Tuan Brata yang sedang menggendong seorang wanita muda. Validasi selesai. Sinyal telah terkonfirmasi. Tuan Brata menatap Bunga lekat-lekat. Ia melihat mata putrinya di sana. Ia melihat hidung putrinya di sana. Ya Tuhan! Tuan Brata menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang hebat. "Maafkan kakek. Maafkan kakek baru datang sekarang." Ini adalah the calm before the storm. Semua orang di sana masih bingung, kecuali Tuan Brata yang kini tahu kebenaran, dan Bu Linda yang perlahan menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri sedalam-dalamnya. Di belakang, ajudan Tuan Brata memberi kode tangan kepada pasukan polisi. Pasukan itu serentak bergerak, bukan ke arah Pak Asep, tapi mulai membentuk formasi melingkari Bu Linda dan para satpamnya. Hujan belum berhenti, namun rasanya waktu telah membeku. Di tengah jalanan basah yang dikelilingi kerumunan warga, polisi, dan cahaya lampu rotator yang menyilaukan, sebuah pemandangan surrealis terjadi. Seorang taipan, salah satu orang terkaya di negeri ini, sedang memeluk erat seorang bocah gembel yang berlumuran lumpur. Tuan Brata tidak peduli jas Armaninya yang seharga mobil itu kini kotor oleh noda tanah hitam dari baju Bunga. Ia tidak peduli air hujan membasahi rambut putihnya yang selalu tertata rapi. Ia mendekap Bunga seolah-olah ia sedang memeluk kembali nyawa putrinya yang telah hilang. Isak tangis pria tua itu terdengar pilu. Sebuah penyesalan yang terlambat 1 tahun. "Cucuku," bisik Tuan Brata di telinga Bunga. Suaranya bergetar hebat. "Kamu persis ibumu. Mata ini, hidung ini. Ya Tuhan, kenapa aku baru menemukanmu sekarang saat kamu sedang disakiti?" Bunga masih bingung. Tubuhnya kaku dalam pelukan pria asing ini. Namun, aroma tubuh pria ini, aroma kayu cendana dan kolon mahal yang lembut, mengingatkannya pada aroma yang sering diceritakan ibunya dulu. "Kakekmu itu wanginya enak, Bunga. Kayak pohon besar yang teduh." Begitu kata ibu dulu. "Kakek?" tanya Bunga lirih. Matanya mengerjap menahan perih air hujan. "Kakek beneran kakeknya Bunga." Tuan Brata melepaskan pelukannya sedikit, menangkup wajah kecil Bunga dengan kedua tangannya yang besar dan hangat. Ia menghapus noda lumpur di pipi Bunga dengan ibu jarinya. "Iya, sayang. Ini kakek. Kakek datang jemput Bunga. Bunga nggak akan sendirian lagi. Bunga nggak akan kehujanan lagi," ucap Tuan Brata mantap, sebuah janji yang terpatri kuat. Di belakang mereka, Bu Linda menyaksikan adegan itu dengan mulut ternganga. Otaknya yang selicik ular berusaha keras memproses apa yang terjadi, namun logika keserakahannya menolak menerima kenyataan. "Cucu, tidak mungkin. Bocah dekil ini, cucu pemilik Royal Group? Ini pasti salah paham. Ini pasti penipuan canggih." Didorong oleh kepanikan yang mulai merayapi tulang punggungnya, Bu Linda melakukan kesalahan fatal terakhirnya. Ia melangkah maju. Suaranya melengking sumbang memecah momen haru itu. "Tuan Brata, jangan tertipu.
teriak Bu Linda histeris. Ini pasti komplotan sindikat. Mereka melatih anak ini untuk mengaku-ngaku. Mana mungkin cucu Tuan Brata rupanya seperti sampah begini? Lihat bajunya. Lihat baunya. Dia cuma gembel pasar yang mau memeras Tuan. Mendengar suara itu, atmosfer di sekitar Tuan Brata berubah drastis. Jika sedetik yang lalu ia adalah seorang kakek yang rapuh dan penuh air mata, detik ini ia berubah kembali menjadi The Iron Tichon, penguasa bisnis yang ditakuti lawan dan kawan. Tuan Brata perlahan berdiri. Ia tidak perlu bantuan ajudan. Amarah memberinya kekuatan. Ia berbalik perlahan menghadap Bu Linda. Wajahnya basah oleh hujan, namun matanya menyala dengan api kemurkaan yang dingin dan mematikan. Tatapan itu begitu tajam hingga membuat lutut Bu Linda gemetar. Ajudan, panggil Tuan Brata datar, tanpa menoleh. Siap, Tuan. Ajudan berjas hitam langsung mendekat sigap. Ambilkan dokumen yang saya bawa di mobil. Sekarang. Dalam hitungan detik, ajudan itu kembali membawa sebuah map kulit berwarna hitam dengan lambang emas, Royal Group Legal Department. Tuan Brata merampas map itu kasar. Kamu bilang dia sampah? Tanya Tuan Brata. Suaranya tenang namun mencekam, seperti gemuruh sebelum petir menyambar. Ia melangkah mendekati Bu Linda. Setiap langkahnya membuat Bu Linda mundur ketakutan. Kamu bilang dia tidak pantas ada di toko ini? Tuan Brata melempar map itu ke dada Bu Linda. Plak. Map itu jatuh terbuka. Lembaran-lembaran saham dan sertifikat tanah terlihat. Baca! Bentak Tuan Brata menggelegar. Bu Linda dengan tangan gemetar memungut kertas itu. Matanya membelalak saat membaca nama yang tertera di sertifikat kepemilikan saham mayoritas dan ahli waris tunggal. Di sana tertulis nama lengkap Ibu Bunga, dan surat wasiat yang menyatakan segala aset jatuh ke tangan keturunannya, Bunga. Anak yang kamu sebut sampah, yang kamu siram air pel, yang kamu usir seperti binatang. Tuan Brata menunjuk Bunga dengan tangan gemetar menahan emosi. Dia adalah pemilik sah gedung tempat kamu berdiri sekarang. Dunia Bu Linda runtuh. Langit seakan ambruk menimpa kepalanya. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari mayat. Kakinya lemas, ia jatuh terduduk di aspal basah, persis di posisi Bunga tadi. Pemilik? Gumam Bu Linda nirekspresi. Tuan Brata belum selesai. Ia menoleh ke arah kerumunan warga dan polisi yang kini terdiam 1000 bahasa. Ia ingin semua orang tahu. Ia ingin membersihkan nama cucunya sebersih-bersihnya. Dengar semuanya, seru Tuan Brata lantang. Anak ini, Bunga, adalah cucu kandung saya satu-satunya. Dia adalah pewaris tunggal Royal Group. Dan pria ini. Tuan Brata menunjuk Pak Asep yang masih bengong di trotoar. Pria ini adalah satu-satunya manusia yang punya hati nurani untuk melindunginya saat kalian semua sibuk merekam dan menghakimi. Kerumunan warga seketika menunduk malu. Mereka yang tadi mencemooh kini merasa hina. Para satpam yang tadi menyeret Pak Asep kini gemetar ketakutan, menjatuhkan pentungan mereka ke tanah. Pak Asep masih tidak percaya. Ia menatap Bunga, lalu menatap Tuan Brata. Jadi, Neng Bunga teh orang kaya, Pak? Tanyanya polos. Tuan Brata menghampiri Pak Asep, lalu melakukan hal yang membuat semua polisi ternganga. Sang konglomerat membungkuk hormat 90 derajat di depan tukang ojek. Bapak, terima kasih, ucap Tuan Brata tulus. Bapak telah menjaga intan berlian saya di saat saya lalai. Saya berhutang nyawa pada Bapak. Pak Asep buru-buru memegang bahu Tuan Brata. Jangan Pak, aduh, saya cuma ojek. Jangan sungkem sama saya. Saya ikhlas nolong Neng Bunga. Tuan Brata tegak kembali, lalu menoleh ke arah komandan polisi. Wajah ramahnya lenyap seketika, berganti menjadi wajah eksekutor. Ia menunjuk Bu Linda yang masih syok di aspal. Pak Komandan, panggil Tuan Brata dingin. Siap, Tuan. Komandan polisi memberi hormat. Wanita ini telah melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur, pencemaran nama baik, perusakan properti pribadi cucu saya, dan percobaan penipuan publik. Saya ingin dia ditangkap sekarang juga. Dan pastikan. Tuan Brata menatap Bu Linda dengan tatapan jijik.
Pastikan tidak ada satupun pengacara di kota ini yang berani membelanya. Saya akan pastikan dia membusuk di penjara sampai dia lupa rasanya roti. Siap laksanakan. Komandan memberi kode. 4 polisi yang tadi diam saja langsung menyergap Bu Linda. Borgol dia. Tunggu. Tuan. Ampun Tuan. Bu Linda menjerit histeris saat tangan halusnya ditarik kasar ke belakang punggung. Borgol besi berbunyi klik, dingin dan menyakitkan. Saya tidak tahu dia cucu Tuan. Kalau saya tahu, saya pasti layani. Tuan, beri saya kesempatan. Saya sudah besarkan toko ini 10 tahun. Tuan. Bawa pergi. Suaranya membuat cucu saya takut. Perintah Tuan Brata tanpa belas kasihan. Bu Linda diseret paksa menuju mobil polisi. Persis seperti ia memerintahkan satpam menyeret Pak Asep tadi. Ia meronta-ronta, make-up-nya luntur, rambut sanggulnya berantakan. Ia berteriak memanggil nama Bunga, memohon ampun pada anak kecil yang tadi ia hina. Tapi tidak ada yang peduli. Hukum karma telah jatuh dengan telak. Sementara itu, ajudan Tuan Brata yang lain datang membawa handuk tebal yang hangat dan selimut bulu. Tuan Brata menyelimuti Bunga dengan penuh kasih sayang. Kita pulang ya, Nak. Rumah Bunga bukan di jalanan lagi, kata Tuan Brata lembut. Bunga mengangguk. Lalu ia menarik ujung jas Tuan Brata. Kakek, Om Asep ikut kan? Om Asep tadi sakit dipukul tante jahat itu. HP Om Asep juga dirusak tante itu. Tuan Brata tersenyum, lalu menatap Pak Asep. Ia melihat lengan Pak Asep yang memar dan ponsel yang hancur diselokan. Tentu saja, sayang. Om Asep pahlawan kita. Mulai hari ini, Om Asep adalah bagian dari keluarga kita. Tuan Brata memberi isyarat pada ajudannya. Bawa bapak ini ke rumah sakit VVIP terbaik. Obati lukanya sampai sembuh total. Dan suruh orang showroom kirim mobil baru ke rumahnya malam ini juga. Motornya buang saja. Ganti dengan armada taksi online lengkap kalau dia mau buka usaha. Baik, Tuan. Bunga tersenyum lebar. Meskipun wajahnya masih kotor, tapi senyum itu bersinar terang. Keadilan telah ditegakkan. Sang ratu palsu telah jatuh, dan sang putri asli telah kembali ke tahtanya. Namun, sebelum mereka pergi, Bunga melihat ke arah toko Royal Bakery, yang kini pintunya terbuka lebar tanpa penjaga. Kaca etalase pecah, kue berhamburan. Kakek, panggil Bunga. Kuenya hancur. Bunga belum kasih kue buat ibu. Tuan Brata menahan napas. Hatinya sakit melihat ketulusan cucunya. Ia menggenggam tangan Bunga. Jangan khawatir. Kita akan beli pabrik kuenya sekalian. Kita akan bikin kue paling besar di dunia buat ibu. Ibu pasti lihat dari surga dan tersenyum. Iring-iringan mobil mewah itu pun bersiap meninggalkan lokasi. Bu Linda sudah di dalam mobil tahanan. Menangis meraung-raung menyesali nasibnya. Sementara Bunga, duduk di kursi kulit Rolls-Royce yang empuk, hangat, dan aman, melambaikan tangan ke arah Pak Asep yang dituntun masuk ke mobil Alphard pengawal. Malam itu, hujan deras berubah menjadi berkah. Lumpur di jalanan telah tercuci bersih, digantikan oleh jalan emas menuju masa depan yang baru. 1 bulan kemudian, waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak bisa disuap. Dan ia akan menempatkan setiap orang pada kursi yang pantas mereka duduki. Di sebuah sudut kota yang lembab dan berbau apek, jauh dari kemewahan lampu kristal Royal Bakery, duduklah seorang wanita yang nyaris tak bisa dikenali. Di dalam sel tahanan blok cerutan wanita, Bu Linda menatap nanar ke arah nampan makan siangnya. Tidak ada lagi croissant mentega dari Prancis, tidak ada lagi Earl Grey tea hangat. Yang ada di hadapannya hanyalah segumpal nasi, cadong, yang keras, sepotong tempe rebus pucat yang dingin, dan air putih dalam gelas plastik kusam. Rambutnya yang dulu disanggul rapi ala sosialita kini kusut masai, berminyak, dan mulai memutih karena stres. Wajahnya yang biasa dipoles foundation mahal kini kusam, dihiasi kantung mata hitam yang tebal. Gaun sutranya telah berganti menjadi baju tahanan oranye nomor 034. Makan. Jangan dipelototin doang. Bentak sipir penjara sambil memukul jeruji besi dengan tongkat. Bu Linda terlonjak kaget. Ironi nasib menamparnya telak. Dulu dia yang memukul etalase. Dulu dia yang membentak orang miskin. Kini, dia diperlakukan lebih rendah dari sampah. Pintu sel besi berderit terbuka.
Seorang pengacara publik, bukan pengacara mahal, karena semua aset Bu Linda sudah disita Tuan Brata, masuk dengan wajah suram. Bagaimana kasus saya? Tanya Bu Linda serak, penuh harap. Pengacara itu menggeleng pelan sambil membereskan berkas. Habis, Bu. Tuan Brata menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 50 miliar rupiah. Hakim juga menjatuhkan vonis maksimal 5 tahun penjara atas pasal penganiayaan anak dan eksploitasi. Rumah ibu disita, mobil ibu ditarik leasing, dan nama ibu sudah di blacklist dari seluruh asosiasi bisnis di negara ini. 5 tahun. Bu Linda merosot ke lantai dingin. Air matanya menetes, bukan karena penyesalan tulus, tapi karena ia tahu hidupnya sudah tamat. Dan satu lagi, tambah pengacara itu sebelum pergi. Toko, Royal Bakery, cabang ibu sudah resmi ditutup dan dihancurkan. Di atas tanahnya sekarang dibangun panti asuhan. Kelang, pintu sel ditutup kembali. Kunci diputar. Bu Linda ditinggalkan sendirian dalam kegelapan, ditemani bayang-bayang kesombongannya sendiri yang kini mencekiknya. Ia mengambil nasi keras itu, mencoba memakannya sambil menangis, merasakan betapa pahitnya rasa karma. Sementara itu, di sisi lain kota, matahari bersinar begitu cerah seolah sedang merayakan kemenangan kebaikan. Di sebuah komplek perumahan elit yang asri, sebuah pesta syukuran sedang digelar. Bukan pesta pamer kekayaan, tapi pesta rakyat. Ratusan anak yatim piatu berlarian riang gembira di halaman rumput yang luas. Tenda-tenda putih berdiri megah, menyajikan ribuan porsi makanan gratis kelas bintang 5. Di tengah keramaian itu, berdiri sosok yang tampak gagah dengan kemeja batik sutra yang rapi. Kulitnya kini bersih, wajahnya segar bugar, dan senyumnya lebar. Itu Pak Asep. Lengan kirinya yang dulu memar parah kini sudah sembuh total, hanya menyisakan bekas samar sebagai tanda kehormatan perjuangannya. Di sampingnya, berdiri istri dan ketiga anaknya yang tampak cantik dan tampan dengan pakaian baru. Mereka tidak lagi terlihat cemas memikirkan biaya sekolah atau beras besok pagi. Tuan Brata naik ke atas panggung kecil, memegang mikrofon. Bapak Ibu sekalian, suaranya berwibawa namun hangat. Hari ini kita merayakan peresmian yayasan Bunga untuk Ibu. Tapi sebelum itu, saya ingin memanggil sahabat saya, pahlawan cucu saya. Pak Asep, silakan naik. Pak Asep naik dengan malu-malu, disambut tepuk tangan gemuruh dari para tamu undangan. Pak Asep, kata Tuan Brata sambil menyerahkan sebuah kotak beludru biru. Bapak pernah kehilangan alat kerja Bapak demi membela cucu saya. Hari ini, saya ganti. Pak Asep membuka kotak itu. Di dalamnya bukan ponsel, tapi sebuah kunci mobil Smart Key dan sebuah kunci ruko. Itu kunci armada logistik baru Bapak. Mulai hari ini, Bapak bukan lagi ojek online. Bapak saya angkat menjadi direktur operasional untuk seluruh armada pengiriman Royal Group. Bapak akan memimpin 500 karyawan, dan ruko itu adalah kantor cabang pertama Bapak. Gaji, tunjangan kesehatan, dan beasiswa anak Bapak sampai S3, semua ditanggung perusahaan. Pak Asep gemetar hebat. Ia bersujud syukur di atas panggung. Air matanya tumpah ruah. Alhamdulillah. Terima kasih, Gusti Allah. Terima kasih, Tuan. Istrinya di bawah panggung menangis bahagia, memeluk anak-anaknya. Doa orang teraniaya telah dijawab dengan kelimpahan yang tak terbayangkan. Kebaikan hati Pak Asep yang tulus, yang berani membela anak kecil meski ia sendiri susah, kini dibayar tunai 1000 kali lipat. Namun, puncak kebahagiaan hari itu bukanlah harta. Setelah acara selesai, sebuah iring-iringan kecil menuju ke pemakaman umum Kamboja. Tempat itu dulu suram dan penuh ilalang, tapi hari ini tampak berbeda. Makam Ibu Bunga telah dipugar dengan indah, diberi nisan marmer putih bersih, dan dikelilingi taman bunga matahari yang bermekaran. Bunga turun dari mobil. Ia kini mengenakan gaun putih polos yang cantik, rambutnya dikepang rapi dengan pita kuning. Ia terlihat seperti malaikat kecil yang turun ke bumi. Wajahnya berseri-seri, pipinya merah merona karena gizi yang cukup dan hati yang bahagia. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kue. Bukan kotak plastik murah, tapi kotak emas berlogo Bunga Es Bakri. Bunga berjalan mendekati nisan ibunya. Ia berlutut, tidak lagi di atas lumpur, tapi di atas rumput Jepang yang halus. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah kue tart stroberi raksasa, jauh lebih besar dan lebih indah dari kue di toko Bu Linda dulu. Krimnya tebal, stroberinya besar-besar dan merah menyala. Di atas kue itu tertulis dengan coklat cair, "Selamat ulang tahun, Ibu. Bunga sayang Ibu. Ibu." Bisik Bunga lembut, mengusap nisan dingin itu dengan hangat.
Maaf Bunga Telatia. Kemarin ada halangan sedikit. Tapi sekarang Bunga sudah tepati janji. Ini kue buat ibu. Kue paling enak di dunia. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan kelopak bunga matahari di sekeliling makam. Daun-daun bergesekan menciptakan suara desau yang menenangkan, seolah-olah arwah sang ibu sedang berbisik. Terima kasih, Nak. Ibu bangga padamu. Tuan Brata dan Pak Asep berdiri di belakang Bunga, menjaga jarak hormat. Tuan Brata menghapus air matanya, melihat cucunya akhirnya bisa tersenyum lepas tanpa beban dunia di pundaknya. Bunga kemudian memotong kue itu. Potongan pertama ia letakkan di piring kecil di dekat nisan. Potongan kedua, ia bawa lari ke arah Pak Asep. Ini buat Ayah Asep, seru Bunga riang. Pak Asep tersenyum lebar, menerima kue itu dan mengusap kepala Bunga. Panggilan, Ayah, itu adalah hadiah terindah baginya, lebih mahal dari jabatan direktur sekalipun. Potongan ketiga, Bunga berikan pada Tuan Brata. Ini buat kakek. Mereka bertiga makan kue di bawah langit sore yang berwarna jingga keemasan. Rasa manis kue itu menghapus semua rasa pahit yang pernah ada. Luka-luka masa lalu telah sembuh, digantikan oleh harapan masa depan yang cerah. Penutup, narasi voice over. Musik instrumental biola yang menyayat hati namun perlahan naik menjadi orkestra yang megah dan inspiratif. Dunia ini seringkali menipu mata kita. Kita diajarkan untuk menghormati jas yang mahal, dan memandang rendah jaket yang lusuh. Kita diajarkan untuk memuja gedung yang tinggi, dan melupakan trotoar yang basah. Tapi kisah Bunga, Pak Asep, dan Bu Linda mengajarkan kita satu hukum alam yang mutlak, bahwa kemewahan sejati tidak terletak pada marmer Italia atau perhiasan berlian. Kemewahan sejati ada di dalam hati yang berani berbuat baik saat tidak ada yang melihat. Tangan yang memberi selalu berada di atas tangan yang meminta. Namun tangan yang memukul orang lemah, pada akhirnya akan diborgol oleh kesombongannya sendiri. Ingatlah, kawan, jangan pernah menghina mereka yang terlihat kotor di luarnya. Karena bisa jadi, di balik baju yang penuh lumpur itu, tersimpan mutiara yang sedang diuji oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah berkehendak mengangkat derajat seseorang, tidak ada satu tangan pun di dunia ini yang bisa menahannya. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah salah alamat. Tamat.